Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya tetap sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena kesetiaan saudara yang terus-menerus dapat mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami pelajari membuat kehidupan kami menjadi berubah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, pelajaran kita pada saat ini yang berjudul murah hati, yang kita fokuskan dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan bersosial sering kita jumpai orang-orang yang kurang beruntung. Tetapi tidak semua orang mau mengulurkan tangannya untuk membantu. Alkitab mengajarkan pada kita untuk bermurah hati pada semua orang, karena dengan kemurahan hati kita baru dapat disebut sebagai anak-anak Allah, karena Bapa kita itu adalah murah hati. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa saja hal yang perlu kita ketahui tentang prinsip bermurah hati? Ada 7 prinsip tentang bermurah hati. Yang pertama, bermurah hati itu berguna bagi diri kita sendiri. Mengapa? Karena akan menuai bantuan Tuhan ketika kita memerlukannya. Bila mana kita buka dalam buku Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang prinsip bermurah hati? Yang kedua, murah hati adalah tanda bahwa ada Allah. Bila mana kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. Ini membuktikan bahwa dalam hatimu ada Allah, maka Allah pun ada dalam hidupmu. Kemudian, apa yang disebut dengan murah hati? Yang ketiga, murah hati adalah bagian dari kasih agape. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-4, demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Hubungan kasih manusia kepada Allah itu sendiri. Lalu apa saja yang perlu kita ketahui tentang prinsip bermurah hati? Yang keempat, murah hati adalah buah roh. Kita baca dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Karena tanpa hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka murah hati itu tidak pernah ada dalam kehidupanmu. Hanya orang yang murah hatinya yang bisa memberikan belas kasihan kepada orang lain. Apa saja hal yang perlu kita ketahui tentang prinsip bermurah hati? Yang kelima,
kemurahan hati adalah memiutangi Tuhan. Kalau kita sudah memiutangi Tuhan, maka Tuhan pasti membalas perbuatan baiknya. Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang bermurah hati? Yang keenam, orang yang berbelas kasihan akan selamat atas penghakiman. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa saja hal yang perlu kita ketahui tentang prinsip bermurah hati? Ini menjadi satu fokus pikiran penting dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, yang terakhir, Tuhan lebih berkenan kepada anak-anak Tuhan yang berbelas kasihan. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, saya pernah jumpai ada satu keluarga umat Tuhan yang ada di Caruban, Madiun, Jawa Timur. Keluarga ini sangat mulia hatinya, mempunyai belas kasihan, orang yang bermurah hati. Siapa saja yang datang ke rumah mereka, mereka selalu jamu, mereka selalu berikan pelayanan, dan mereka tampung anaknya yang tidak mampu sekolah. Kemudian dia sekolahkan anak itu, dia berikan kehidupan dalam keluarga yang kurang mampu itu. Itulah yang disebut dengan orang yang bermurah hati, yang mempunyai kemurahan, belas kasihan. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita adalah, maukah saudara memberikan kemurahan dan belas kasihan? Kalau saudara mau, saya undang kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang mengajarkan kami supaya bermurah hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.